Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Lutfi Fauzan, pada mata kuliah Keterampilan Dasar Komunikasi yang menjadi bagian dari kuliah rumpun konseling. Pada sajian ini kita bersama membahas dan mendiskusikan peranan mind skill atau keterampilan berpikir dalam konseling. Keterampilan dasar konselor profesional itu bertumpu pada adanya teori atau model konseling. Teori atau model konseling itu yang memandu seorang konselor untuk mengambil keputusan-keputusan profesional dalam praktek kerjanya. Tanpa ada model yang akurat, yang menunjukkan langkah-langkah yang sistematik, proses konseling itu tidak bisa dijamin keefektifannya dan juga sulit diukur hasilnya. Karena hanya dengan keajekan, langkah-langkah yang pasti, maka ukuran keberhasilan itu bisa diketahui. Karena prosesnya bisa diulang dengan langkah yang sama. Kalau hanya sekedar coba-coba, pengulangan itu tidak memiliki jaminan. Dan ibarat orang berjalan di hutan, ketika ia tidak punya kompas dan tidak punya peta, itu metafornya orang yang bekerja tanpa dasar model atau teori. Ada 3 matra yang menjadi bagian dari model konseling yang itu akan diaplikasikan. Yang pertama adalah keterampilan dasar komunikasi. Keterampilan dasar komunikasi. Ini pokok melalui penerapan teknik-teknik berbicara yang tepat itu akan mempertajam pemahaman dan mempengaruhi serta mengarahkan pada terjadinya perubahan pada konseling. Kemudian ada keterampilan tingkat lanjut, yakni keterampilan pengubahan perilaku. Sekalipun dengan keterampilan dasar komunikasi itu mungkin saja sudah bisa mengubah perilaku orang, namun akan lebih kuat tingkat efektivitasnya kalau ditambahi dengan keterampilan pengubahan perilaku. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan konseling itu pada perubahan perilaku. Bagaimana seseorang menerapkan teknik komunikasi? Bagaimana seorang profesional menerapkan teknik-teknik pengubahan perilaku? Itu sifatnya observable, dapat diamati secara langsung. Namun begitu, ada keterampilan yang tidak bisa diamati secara langsung, yakni keterampilan berpikir atau mind skill. Yang mind skill ini sifatnya metakognitif karena menyangkut bagaimana seseorang berpikir tentang berpikir. Bagaimana saya berpikir itu akan menentukan performansi komunikasi dan aplikasi teknik pengubahan perilaku.
Keterampilan berpikir tidak tampak, namun bisa disimpulkan pada bagaimana seorang profesional itu menerapkan keterampilan dasar komunikasi dan menerapkan teknik-teknik pengubahan perilakunya. Kita mengenal adanya basic skill, keterampilan dasar. Inti keterampilan dasar itu pada keterampilan komunikasi. Namun keterampilan komunikasi ini sifatnya eksternal. Karena itu dapat diamati dalam pola komunikasi dan perilaku yang tampak. Itu nyangkut keterampilan verbal, vokal maupun bahasa tubuh. Bagaimana pemilihan dan penerapan teknik-teknik komunikasi itu tidak bisa dilepas dari keterampilan yang sifatnya internal. Itu yang disebut sebagai keterampilan berpikir atau mind skill. Ada 6 keterampilan pokok, awalnya itu 3 yang dianggap penting, sekaligus saja ini dibahas ke-6-nya, yakni keterampilan menciptakan peraturan, persepsi, self-talk atau bicara diri, citra visual, penjelasan, dan pengharapan. Ini tadi seperti dikatakan bahwa sifatnya internal, tidak bisa diamati, tapi akan menentukan performansi komunikasi seorang profesional. Sedikit menguraikan keterampilan yang sifatnya eksternal tadi, itu menyangkut verbal, itu keterampilan dari segi berbahasa, lalu keterampilan untuk fokus pada topik tertentu, kemudian mengontrol respon dan pilihan kata yang tepat. Lalu dari segi vokal, yang biasa dikenal sebagai paralanguage, itu menyangkut bagaimana volume suara, artikulasinya, intonasi, penekanan, tempo, dan kecepatan atau iramanya itu seperti apa. Itu ikut menentukan efektivitas komunikasi. Kemudian secara nonverbal, menyangkut bahasa tubuh, itu bisa ekspresi wajah, fokus pandangannya, kontak mata, gerakan, gestur tubuh, kedekatan atau jarak, pakaian yang dikenakan, ataupun penampilan. Yang lalu pernah diterangkan pada bagian sebelumnya bahwa penampilan, pakaian seseorang itu sudah mengkomunikasikan siapa seseorang itu. Kita mudah mengenali kalau orang pakai baju putih, kemudian ada stetoskopnya, ya di lehernya nyantol stetoskop, oh dokter. Pakai loreng-loreng, oh itu tentara. Ya. Pakaian penampilan, kalau sudah pakaian biasa, kemudian membawa map atau tas, oh itu guru. Kalau kemudian pakai dasi, bajunya bersih, licin, pakai tas koper, oh itu orang jual minyak wangi misalnya. Nah, itu ketahuan. Walaupun pakai dasi itu umumnya sebenarnya adalah seorang manajer ya, tapi kemudian kan juga ada manajer untuk dirinya sendiri yang tugasnya keliling dari rumah ke rumah itu untuk jual sandal atau minyak wangi. Ya, ini sekilas saja karena ini bukan fokus kita. Kita masuk pada yang pokok, yakni internal skill, keterampilan yang ada di dalam, yakni keterampilan berpikir.
Keterampilan berpikir merupakan proses mental konselor. Ini menyangkut ketangkasan, kemahiran dalam merespon secara kontekstual dalam pengambilan keputusan profesional. Seorang profesional itu selalu membuat keputusan-keputusan profesional. Saya harus merespon apa, saya harus bertindak bagaimana, apa yang harus saya lakukan, kalau yang saya hadapi demikian, saya harus bagaimana. Itu merupakan satu keputusan profesional. Dalam proses itu akan ada serangkaian putusan profesional. Kan itu kalau salah, yaitu dikatakan juga sebagai dosa profesional. Dengan keterampilan berpikir ini, konselor dapat meninjau kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan melakukan refleksi tertentu untuk tindakan yang berikutnya. Aktivitas yang sifatnya action itu kan dalam matra psikologis itu bukan sesuatu yang terpisah. Karena itu kalau pada matra itu dikenal ada kognitif, ada afektif, lalu bagian action itu kan disebut psikomotorik, tidak semata-mata motorik. Karena pada aktivitas gerak, tindakan, itu pasti terlibat di dalamnya proses mental. Orang menendang bola, itu kan aktivitas motorik. Tapi kan tidak asal menendang, tapi kan dengan perhitungan, dengan tingkat dengan jarak sekian, arah angin sekian, arah angin kemana, lalu dengan membuat bentuk parabol seperti apa, itu kemungkinan arah bola kemana, itu kan dengan perhitungan psikologis, walaupun itu terjadi sangat singkat. Lalu dengan proses mental itu membantu seorang profesional untuk mengontrol pikirannya. Pengontrolan pikiran itu berpengaruh terhadap pola komunikasi dan tindakan yang diterjadikan. Lalu pengelolaan alur pikiran atau mind skill dapat diamati melalui keterampilan yang tampak atau pola komunikasi dan perilaku atau tindakan yang merupakan keterampilan eksternal. Tadi sudah disinggung, nah ini di review ulang bahwa komponen keterampilan berpikir itu ada 6, yang ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan menciptakan peraturan, to create rule. Bagaimana menciptakan peraturan ini? Peraturan itu menyangkut segala sesuatu tentang apa yang boleh dan tidak boleh, yang akan digunakan oleh individu untuk memandu hidupnya. Orang menetapkan batasan-batasan. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ini yang namanya aturan. Itu tentu dengan pertimbangan etik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak bermanfaat. Aturan itu lahir karena adanya pengalaman hidup dan dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, kalau aturan itu memang dipengaruhi nilai yang paling tinggi itu nilai ketuhanan, kemudian turun menjadi nilai sosial, dan kemudian menjadi nilai pribadi. Kalau berbicara nilai kan seperti itu. Nah, setiap orang itu punya nilai-nilai pribadi, karena itu di samping ada aturan-aturan umum yang disepakati secara sosial, juga ada aturan-aturan yang sifatnya
pribadi. Bagaimana orang menetapkan aturan pada dirinya. Jadi karena itu peraturan yang diciptakan oleh diri pribadi itu lahir dari adanya pengalaman hidup dan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti agama, budaya, sosial, keluarga, gender, dan lain-lain. Penciptaan peraturan itu ada dua macam. Yang pertama yang sifatnya preferensial. Preferensial ini aturan yang dipilih dan digunakan oleh seseorang, dan itu bermanfaat atau membantu untuk efektivitas kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks konseling itu akan membantu peningkatan kompetensi profesionalnya. Aturan yang sifatnya preferensial itu adalah aturan yang realistik, yang fleksibel, ada pilihan-pilihan, bukan satu-satunya, lalu tidak menuntut, tidak merupakan keharusan. Di samping itu, seseorang juga punya alasan khusus akan pilihan-pilihan yang ada atau preferensi yang ada. Kata kuncinya serumpun atau sejenis dengan frase ada baiknya. Akan lebih baik jika tidak terlaksana maka titik-titik. Ini berbeda dengan yang sifatnya demanding atau tidak membantu. Yang preferensial ini ketika tidak terlaksana, maka orang akan memiliki tingkat toleransi untuk menerima. Ini berbeda dengan aturan yang sifatnya demanding. Ini tidak membantu. Pola aturan ini cenderung menuntut, kaku, absolut, mutlak, merupakan satu keharusan. Karena itu kata kuncinya yang terjadi dalam pengalaman hidup sehari-hari itu ialah munculnya kata harus seperti ini. Pokoknya seperti itu. Tidak bisa tidak. Sehingga tertutup dengan satu pilihan. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kalau ya atau tidak sama sekali. Nah, sifatnya dikotomis. Ini akan menyulitkan. Karena begitu tujuan satu, apa yang diharapkan itu tidak tercapai, maka orang sudah merasa gagal. Seolah-olah tidak ada pintu lain, tidak ada jendela lain. Ini kalau sifatnya menuntut. Nah, ini dalam konteks pengembangan kompetensi dan aplikasi keterampilan konseling. Dalam proses pengembangan kompetensi, seorang akan mengembangkan aturan-aturan, dan sebagian aturan itu bisa terjadi terpelihara secara jangka panjang, dan sebagian itu bisa menunjang pengembangan kompetensi, dan sebagian yang lain itu bisa menghambat. Tokoh yang bisa dirujuk berkenaan dengan pilihan tindakan yang preferensial atau demanding itu ya kita rujuk pada Albert Ellis yang dia mengembangkan teori tentang ini. Bahwa banyak orang bermasalah itu karena ada tuntutan-tuntutan, keharusan, baik pada diri, pada orang lain, maupun pada situasi. Diri harus kompeten, diri harus mampu, diri tidak boleh salah. Ini tuntutan, keharusan.
orang lain harus baik, orang lain harus ramah, orang lain harus cinta, orang lain harus menyenangkan. Ini tuntutan. Situasi begitu, situasi tidak boleh menyakiti, situasi harus serba menyenangkan. Ini tuntutan. Padahal kalau dilihat secara preferensial, bukan sebagai tuntutan harus seperti itu, melainkan dengan fleksibilitas. Ada baiknya, akan lebih baik kalau seperti itu. Namun jika tidak terjadi, maka ada hal lain yang bisa dilakukan. Sekarang tidak bisa terpenuhi, tapi mungkin pada waktu lain bisa terpenuhi. Ini contoh-contoh sikap yang menunjukkan tindakan preferensial. Berikutnya adalah menciptakan persepsi. Menciptakan persepsi itu menyangkut ketepatan dalam mengamati, menyadari atau memahami, dan menilai diri. Ini yang pokok, menilai diri. Karena fokus kita itu pada pengembangan kompetensi. Namun, pengamatan, pemahaman, dan penilaian itu juga terjadi pada orang lain, diarahkan, ditujukan pada orang lain, dan situasi. Tapi kembali fokusnya adalah pada diri. Bagaimana seseorang mempersepsi dirinya dalam proses pengembangan kompetensi. Persepsi itu berkenaan dengan pemikiran yang proporsional. Kalau tadi aturan itu sifatnya preferensial, jadi ada pilihan-pilihan, sedangkan persepsi itu menunjuk pada pemikiran yang proporsional pada tempatnya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kenyataan. Untuk itu perlu adanya reality testing, uji kenyataan seperti apa. Orang bisa mengembangkan persepsi-persepsi tertentu terhadap sesuatu dan utamanya terhadap diri. Namun apakah benar persepsi itu? Itu perlu reality testing, uji kenyataan. Persepsi itu erat kaitannya dengan konsep diri. Bagaimana seseorang melihat, menghayati, dan memahami dirinya. Apa yang menjadi bagian dari kesadaran diri. Nah, konsep diri itu akan terpadu antara aspek yang ideal dan yang nyata. Konsep diri juga menyangkut sentralitas dan evaluasi diri. Sentralitas itu berkenaan dengan apa yang paling baik bagi dirinya dan apa yang tidak. Sedangkan evaluasi diri itu menyangkut bagaimana seseorang memberikan nilai atau kebergunaan atas kompetensi dirinya. Konsep diri itu nanti akan terkait langsung dengan tinggi rendahnya kepercayaan diri seseorang dan estimasi terhadap kompetensi. Dalam proses itu orang bisa membuat estimasi tertentu berkenaan dengan proses pelatihannya. Persepsi yang membantu apabila konselor atau calon konselor itu mampu membedakan antara kenyataan. Kenyataan itu terdiri atas fakta dan data. Fakta itu sesuatu yang tidak bisa dibantah seperti itu. Data itu yang masih bisa berkembang, berubah-ubah. Tapi ada data yang akurat dan tidak akurat. Jadi mampu membedakan antara kenyataan dengan interpretasi. Dan mengamati dalam berbagai perspektif dari berbagai sudut pandang. Karena ada hal itu yang simpulannya atau inferensinya itu bisa salah
apabila dilihat hanya dalam satu sudut pandang. Dengan membedakan, memisahkan mana fakta, mana data atau kenyataan dan interpretasi, serta mengamati dari berbagai sudut pandang, itu diharapkan tercapai akurasi inferensi. Bersifat tidak membantu ketika konselor atau calon konselor itu mencampur adukan kenyataan dengan interpretasi dan melihat segala sesuatu dalam satu sudut pandang yang sempit serta cenderung melompat, jumping dalam membuat simpulan atau inferensi. Ada sejumlah variabel, tapi hanya beberapa variabel yang terbatas, 1-2 orang sudah langsung menyimpulkan. Nah, ini akan menyebabkan kesesatan dalam membuat kesimpulan, karena ada lompat. Baru sebagian yang terlihat sudah mengambil kesimpulan, padahal belum seluruh situasi itu teramati. Dan juga ini kalau mengarah pada diri, itu nanti kaitannya dengan estimasi kompetensi, bagaimana seseorang mempersepsi dirinya. Bisa saja seorang itu memandang dirinya itu sangat lemah, berarti ini rendah estimasi kompetensinya, dan melihat bahwa ia akan mengalami kesulitan untuk menguasai keterampilan tertentu, berarti ini punya persepsi dengan estimasi yang rendah terhadap kompetensi. Sebaliknya ada yang terlalu tinggi, merasa seolah-olah dia mudah mencapai itu, dia merasa ahli secara instan, hanya dengan 1 kali 2 berlatih sudah mampu. Orang yang terlalu percaya diri demikian, mungkin jatuhnya dalam proses konseling itu terjebak pada kecenderungan untuk mudah memberikan nasihat. Ini karena merasa superior, dia merasa superior. Ada kecenderungan memandang rendah orang yang dihadapi, kemudian merasa lebih mudah, merasa lebih benar kalau memaksakan pandangannya atau memberikan nasihat. Yang itu tidak dikehendaki dalam konseling yang memerlukan kesetaraan untuk memandirikan konseling. Lalu menciptakan bicara diri atau self-talk atau verbalisasi diri. Bicara diri merupakan pemikiran verbal berlangsung sebagai dialog dalam diri sendiri, verbalisasi diri. Bisik diri, self-talking, ini bisa terkait dengan konselor maupun terkait dengan konseli. Namun fokus dalam bahasan ini itu yang terkait dengan diri. Bagaimana seseorang berdialog dengan dirinya dalam melihat siapa dirinya dan kebenaran atau kesalahan dari apa yang dia lakukan. Self-talk itu ada yang terkontrol, terkendali. Tapi dalam pengalaman hidup itu ada yang sudah terjadi secara otomatis, pikiran-pikiran otomatis. Nah, kita membahas mind skill, keterampilan berpikir, ini memang tidak bisa secara penuh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Beberapa itu akan terjadi hubungan atau tumpang tindih. Ketika kita bicara tentang self-talk, di dalamnya itu juga ada persepsi, juga ada peraturan.
Dan juga nanti ada gambaran visual. Itu akan terlibat bersama. Ini hanya untuk pemahaman aja, kita melihat masing-masing secara sendiri-sendiri. Beberapa pikiran otomatis itu membantu. Katakanlah bahwa apa yang sudah dibiasakan berkenaan dengan keterampilan tertentu. Misalnya untuk keamanan, orang menutup pintu, jendela, dan menguncinya. Itu kan dipandu oleh pikiran-pikiran otomatis. Bahwa seseorang ketika mengendarai satu kendaraan, itu prosedurnya seperti ini, itu kan dibantu oleh pikiran-pikiran yang sudah otomatis, sehingga orang sudah tidak berpikir bahwa saya harus begini, tapi akan terjadi secara otomatis. Itu ada pikiran otomatis yang membantu. Namun ada pikiran otomatis yang sifatnya menghambat perkembangan. Biasanya pikiran otomatis berkenaan dengan persepsi terhadap diri yang sifatnya negatif, menyalahkan diri atau merugikan diri. Self-talk yang bisa terjadi secara otomatis itu bisa dikendalikan sehingga yang merugikan itu tidak dibiarkan terus menguasai diri. Jadi ada kontrol. Bahkan seseorang bisa mengubahnya. Self-talk yang membantu itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan secara positif sehingga melahirkan perilaku yang adaptif. Sedangkan yang tidak membantu itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan secara negatif, karena itu akan menuntun pada perilaku yang tidak adaptif atau unadaptif. Ketika ada seorang mengkritik, ada pikiran otomatis yang mengatakan orang itu benci pada saya, orang itu tidak senang pada saya, atau saya ini tidak berharga, karena itu apa yang saya lakukan dikritik. Ini kan pikiran otomatis. Nah, ini terjadi ya karena pengalaman sejak masa kecil, terutama orang Indonesia itu lebih banyak memberikan kritik terhadap anak-anaknya, mengharang, mengkritik, sangat minimal dalam memberikan penghargaan. Bahkan kadang-kadang orang sengaja untuk keperluan hiburan, guyonan, itu mencela, mengkritik anak-anaknya. Nah, itu akan tersimpan sebagai pikiran otomatis. Ucapan dari luar, dari orang-orang yang senior, yang lebih tua, misalnya kamu sebagai anak nakal, akan terbentuk sebagai pikiran otomatis dalam diri bahwa saya anak nakal. Ucapan-ucapan yang berulang-ulang, kamu tidak berharga, kamu tidak berprestasi, akan membentuk pikiran otomatis bahwa saya adalah orang yang tidak berharga, saya orang yang tidak berprestasi. Itu akan dibuktikan dengan sebagian kegagalan. Kegagalan itu akan dilihat menjadi fokus perhatian pikirannya, perasaannya, sehingga menguasai hidupnya. Padahal dengan persepsi tadi, beberapa hal itu perlu reality testing, dan dari segi peraturan bahwa tetap ada pilihan yang lain. Maka ada self-talk yang mestinya dilakukan oleh seseorang, itu adalah self-talk yang terkendali. Memberikan kesempatan terjadinya self-talk, namun dievaluasi mana yang menguntungkan dan mana yang
merugikan, mana yang membantu dan mana yang tidak membantu. Kalau pikiran-pikiran otomatis muncul dalam self-talk yang negatif, ini perlu diubah. Ada beberapa strategi pengubahan, goal setting, yakni menetapkan tujuannya apa, tujuan pokok itu apa. Kalau dalam proses pendidikan konselor itu tujuannya adalah penguasaan kompetensi, maka self-talk atau bicara diri itu hendaknya diarahkan pada pengembangan kompetensi, bukan pada penilaian, penghargaan, atau penghinaan diri, tapi pencapaian kompetensinya itu. Bukan pada hasil, tetapi bagaimana proses perkembangan sehingga dari waktu ke waktu ada pertumbuhan pribadi, seorang semakin kompeten. Segala sesuatu dikembalikan pada tujuannya. Kalau orang berorientasi pada tujuan, orang bisa mengabaikan hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang ada di sekitarnya. Lalu proses cooling atau calming, peredaan, cooling down, tidak membiarkan proses self-talking itu berkembang, tetapi ada rem. Salah satu teknik itu ada yang disebut dengan thought stopping. Thought stopping itu satu proses untuk menghentikan pikiran. Karena ketika orang dikuasai oleh pikiran buruk, pikiran-pikiran dan perasaan yang negatif, itu seperti aliran air. Terus saja, begitu dibiarkan akan semakin berkembang, Nah itu dilakukan proses peredaan atau penghentian. Ibarat kalau seseorang itu sedang ngelamun, itu kan pikirannya mengembara kemana-mana. Tetapi kalau kemudian dia mendapat stimulus yang mengagetkan, dibentak, itu, ngelamun naik, itu akan terputus. Kita berpikir juga begitu. Kalau kita berpikir itu kan mengalir. Karena itu dalam pengalaman, begitu kita sedang berpikir, ada orang yang menyela, pikirannya itu bisa buyar. Demikian juga pikiran-pikiran otomatis, perasaan-perasaan negatif yang berkembang, itu akan terhenti kalau diputus jalannya. Lalu kucing melakukan proses pelatihan, ya mempelajari prinsip-prinsip tertentu, belajar melahirkan pikiran-pikiran yang positif, mengembangkan perasaan-perasaan yang positif, maka akan bisa mengubah self-talk yang tidak membantu. Nah, kemudian ya proses pengubahan, correcting, pikiran-pikiran yang salah, perasaan-perasaan yang mengganggu, itu diatasi melalui pelurusan pikiran. Maka akan menjadi self-talk yang terkendali.